anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kau sudah mati dan bangkit bagi kami. Kami mau bersuka cita kebaikan dalam kehidupan kami. Kami akan beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Ibadah yang akan kami kerjakan pada hari ini mulai dari awal, pertengahan dan sampai pada akhirnya. Biarlah jadi seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Saja kita semua untuk bangkit berdiri, kita satu pujian bangkit serukan nama Yesus. Kagum hormat akan Engkau.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat segala kebaikan, buat segala kemurahan-Mu, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masalah yang kami hadapi, di tengah-tengah juga pergumulan yang kami jalani. Tuhan tetap menjadi penopang kami, Tuhan tetap menjadi penolong kami. Tuhan berkati kami sekalian ya Tuhan, biarlah dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami, maupun renungan kami, semuanya berkenan di hadapan Tuhan, dan kami dapat mengambil pelajaran dari pembacaan Alkitab yang akan kami renungkan bersama-sama. Kami tahu maksud Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengan sukacita kami akan mendengarkan firman-Mu, dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, puji Tuhan. Amin. Shalom teman-teman sekalian, shalom. Shalom. Oke, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya rahmat kasih karunia damai sejahtera, pertolongan, perlindungan Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita. Terima kasih tadi untuk singernya, untuk WL-nya juga. Terima kasih juga untuk hostnya. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang telah mempercayakan renungan pagi ini untuk saya pribadi. Terima kasih semuanya bagi senior-senior saya, bagi dosen-dosen saya, kakak kelas saya. Terima kasih semuanya. Mungkin bagi adik-adik kelas saya, mungkin beberapa saya tidak mengenal lagi, tidak mengapa. Kita tetap berteman karena kita merupakan satu rumah adik-adik semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas seperti tema yang sudah ditetapkan untuk kita, yaitu bertumbuh atau bertahan di dalam proses. Apakah saya bisa share screen? Bolehkah saya share screen? Boleh ya? Oke. Oke. Hari ini kita membahas tema yaitu seperti yang sudah disepakati bersama-sama, bertahan atau bertumbuh di dalam proses. Nah, ketika kita bertema atau ketika kita membicarakan bertahan atau bertumbuh di dalam proses, tentu ini merupakan topik yang sangat relevan bagi kita teman-teman sekalian. Mengapa topik yang sangat relevan? Karena memang kita mengalami pandemi hari ini. Belum saja COVID-19 ini berakhir, kita sudah mengalami yang namanya gempa seperti itu. Di daerah Malang itu sangat parah. Saya di daerah Lumajang cukup terkena dampak daripada bencana alam ini atau bencana alam ini seperti itu. Dan ini merupakan proses yang kita alami teman-teman sekalian. Jadi proses yang dialami manusia bukan hanya sekedar proses dari eksternal, tapi juga dari eksternal, dari internal. Kita mengalami pandemi hari ini, kita mengalami bencana alam hari ini, dan belum lagi ada ajaran-ajaran palsu hari ini, ada banyak pengajaran-pengajaran yang palsu. Belum lagi kita tahu bersama-sama ada seorang pendeta yang menggembor-gemborkan ajarannya dengan ajaran yang menyimpang dari prinsip-prinsip iman Kristen. Jadi kita tahu beginilah situasi kita hari-hari ini. Kita diserang dari luar dan kita juga diserang dari dalam, teman-teman sekalian. Inilah proses, inilah pandemi yang kita alami. Ternyata proses yang kita alami ini sangat kompleks, teman-teman sekalian. Sehingga ketika kita membahas tema ini, bertahan atau bertumbuh di dalam proses, ini merupakan satu tema yang sangat relevan untuk kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang bukan masalah prosesnya, tapi bagaimana sikap kita di dalam menjelaskan, di dalam menjalani, di dalam mengerti tentang proses itu, teman-teman sekalian. Oleh sebab itu, hari ini kita membaca teks Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Namun untuk bahan awalnya kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga saya. Saya akan bacakan sendiri, kita akan dengarkan bersama-sama. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Tuhan, dari Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Nah teman-teman sekalian, ini merupakan curahan hati dari seorang raja teragung sepanjang sejarah bangsa Israel. Kita tahu adik-adik semua, teman-teman semuanya, kita tahu bahwa Daud merupakan tokoh sentral di dalam perjanjian lama. Bahkan iman bangsa Israel diukur dari iman Raja Daud. Jikalau kita membahas atau kita membaca kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja,
Jikalau ada raja yang meninggal seperti itu, selalu dikatakan, ia meneladani bapa leluhurnya Daud yang mencintai Tuhan. Sebaliknya, jikalau raja itu jahat, dia akan berkata, dia meneladani Yerobeam, bapa leluhurnya, orang yang tidak mencintai Tuhan. Jadi kita bisa melihat, dari seorang Raja Daud sendiri pun mengalami proses. Raja teragung sepanjang sejarah bangsa Israel pun mengalami proses. Tokoh sentral iman Raja Daud merupakan tolok ukur dari iman bangsa Israel. Bisa saya katakan demikian. Itu juga mengalami yang namanya proses, teman-teman sekalian. Jadi proses merupakan runtutan peristiwa historis dalam perkembangan atau perubahan sesuatu. Jika istilah proses diterapkan dalam kehidupan, berarti rangkaian peristiwa yang harus dihadapi untuk mencapai perubahan, teman-teman sekalian. Itu sederhananya istilah proses. Nah, proses dalam kehidupan memang seringkali lebih mengarah kepada hal-hal yang menyakitkan. Tentu memang ada proses yang tidak menyakitkan seperti itu. Namun seringkali jikalau istilah proses itu diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu lebih mengarah hal-hal yang tidak mengenakan dan yang menyakitkan, teman sekalian. Contoh seperti yang saya katakan, Raja Daud sendiri itu mengalami proses. Saya berpikir, teman-teman ya, mengapa raja yang paling agung, raja yang paling besar sepanjang sejarah bangsa Israel itu mengalami proses yang begitu sangat kompleks. Ingat ya, Raja Daud mengalami proses itu bukan saja ketika ia menjadi raja. Ketika ia menjadi raja, ia harus melawan Goliat. Kita tahu proses yang dihadapi ketika mau menjadi raja. Dia juga harus dikhianati atau harus ditusuk dari belakang oleh Raja Saul. Kita tahu ceritanya bersama-sama. Nah, ketika ia menjadi raja, proses itu tidak selesai. Bahkan ketika ia menjadi raja, proses yang dialami Raja Daud itu tetap berlanjut, teman-teman sekalian. Makanya istilah proses adalah sesuatu yang hakikat. Sesuatu yang memang harus dialami oleh orang-orang, teman-teman sekalian. Bahkan proses bukan hanya dialami oleh manusia. Bahkan kita bisa melihat binatang pun mengalami proses. Artinya apa? Prinsip binatang atau filosofi binatang. Yang kuatlah yang bertahan. Ya kan? Jadi yang bertahan itu dia yang kuat seperti itu. Jikalau binatang saja, hewan saja mengalami proses. Seleksi alam, katakanlah demikian. Nah, terlebih manusia, teman-teman sekalian. Yang ini saya katakan adalah bahwa memang proses itu sebuah hakikat yang harus dijalani, harus dilalui, tidak boleh ditawar-tawar, teman-teman sekalian. Itu harus kita pahami bersama-sama untuk poin yang awal ini, teman-teman sekalian. Nah, kita akan masuk dalam poin yang pertama, bertumbuh atau bertahan di dalam proses. Saya lebih kepada bertumbuh di dalam proses, karena jikalau kita hanya berkata bertahan di dalam proses, itu tidak ada pertumbuhan seperti itu. Hanya defense saja, itu baik sekali. Namun alangkah lebih baiknya kita bertumbuh di dalam proses itu sendiri, teman-teman sekalian. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita bisa bertumbuh atau bertahan di dalam proses? Yang pertama adalah kita harus meyakini, menyadari bahwa semua manusia mengalami proses, teman-teman sekalian. Di ayat-ayat itu berkata, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Tuhan. Kita tahu ceritanya ini. Bagaimana Absalom mengkudeta Raja Daud. Anaknya sendiri mengkudeta ayahnya untuk turun dari tahta, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian. Nah, ini merupakan satu pergumulan yang sangat menyakitkan bagi seorang Raja Daud. Dia bukan tidak bisa menghadapi Absalom. Apa sih Absalom itu? Ditebas kalah itu. Bukan tidak bisa dia melawan Absalom. Bisa sekali. Bukan tidak bisa Raja Daud meminta tolong kepada bangsa-bangsa yang menjalin persahabatan dengan bangsa Israel pada saat hari itu. Bukan tidak bisa juga Raja Daud menyuruh prajuritnya untuk melawan Absalom. Bisa sekali. Namun Daud tidak melakukan hal itu. Secara psikologis, jikalau kita belajar Mazmur, kita harus mengerti, kita harus masuk di dalam diri Mazmur itu sendiri. Kita harus menjadi orang yang ada di dalam diri Mazmur itu sendiri. Jadi saya membayangkan, teman-teman sekalian ya, bagaimana seorang ayah itu dikhianati oleh anaknya sendiri. Itu dikejar-kejar loh, teman-teman sekalian. Jikalau teman-teman baca di 1-2 Raja-Raja, 1-2 Samuel, itu Raja Daud itu dikejar-kejar pakai golok.
Itu sampai ke bukit-bukit dikejar-kejar dan Daud sambil nangis dikejar-kejar teman-teman sekalian. Dan di tengah-tengah Daud lari dari Absalom, bangsa Israel atau beberapa rakyat bangsa Israel mengolok-olok Raja Daud dengan berkata ini, kamu gak ada lagi pertolongan darimu. Bentar lagi kamu mati, bentar lagi kamu ditebas Absalom. Bahasa sederhananya begitu. Jadi bagaimana sebenarnya Raja Daud ini mengalami pergumulan, mengalami proses yang begitu sangat tragis, yang begitu sangat menderita teman-teman sekalian. Dia mengalami proses bukan hanya ketika dia mau menjadi raja, tapi juga ketika dia sudah menjadi raja, dia mengalami proses. Oleh sebab itu proses adalah sesuatu yang hakikat. Semua manusia mengalami proses. Harus itu dulu yang pertama kita pahami teman-teman sekalian. Tidak ada pengecualian. Tidak ada orang yang spesial untuk luput dari proses. Tidak ada orang yang diberikan Tuhan sesuatu yang spesial untuk tidak melalui proses. Kita tahu Musa, dia harus melalui Laut Teberau dulu. Kita tahu Daniel, dia harus melalui gua singa dulu. Kita tahu Raja Daud, dia harus menghadapi Goliat lebih dahulu. Kita tahu Yusuf, dia harus dibuang lebih dahulu. Kita tahu Yesus Kristus, dia harus menjalani salib lebih dahulu. Sampai kepada akhir dari proses itu sendiri teman-teman sekalian. Jadi proses merupakan sesuatu yang hakikat. Itu semua dialami oleh manusia. Proses kehidupan setiap manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah ini penting teman-teman. Jangan pernah berkata kepada teman-teman yang lainnya, proses saya itu lebih berat dibandingkan kamu. Dan juga yang paling penting adalah, jangan pernah berkata kepada teman-teman kita, ah baru itu aja kamu sudah nangis. Ah baru itu aja kamu sudah ngomel. Aku loh sudah menjalani yang begini. No. Tunggu dulu teman-teman sekalian. Kita memiliki proses yang berbeda-beda. Kita memiliki kapasitas tenaga yang berbeda-beda. Kita memiliki kapasitas rohani yang berbeda-beda. Jikalau keadaan itu bagi kita sendiri biasa-biasa saja, barangkali bagi kehidupannya itu merupakan suatu tekanan yang sangat luar biasa. Contoh teman-teman sekalian ya, contoh. Jikalau ada seseorang yang kehilangan orang yang dikasihinya, mungkin itu pacarnya, mungkin itu neneknya, kakeknya, dan seterusnya. Bagi beberapa orang itu mungkin sesuatu yang biasa. Namun untuk beberapa orang yang lain itu sesuatu yang tidak bisa dia tanggung. Itu sesuatu yang berat bagi dirinya sendiri. Jadi kita yang merasa itu biasa, jangan menghakimi dia yang tidak biasa. Kita memiliki kapasitas yang berbeda-beda teman-teman sekalian. Kita memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Dibanding kita menghakimi dia, lebih baik kita duduk di sampingnya menemani pergumulan masalah kehidupan yang dia alami teman-teman sekalian. Jadi tidak diizinkan untuk berkata kepada teman-temannya pergumulan kita lebih berat teman-teman sekalian karena kita memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Jangan membandingkan proses kita dengan proses orang lain. Yes. Daud menjalani proses bukan hanya sebelum ia menjadi raja, tetapi juga setelah ia menjadi raja. Artinya, memang selalu harus kita lalui, harus kita jalani. Apakah kita bisa lari dari proses? Bisa. Tapi ketika kita lari dari proses, kita tidak akan berkembang teman-teman sekalian. Saya yakin dan percaya, jikalau Daud tidak mengalahkan Goliat terlebih dahulu, jikalau Daniel tidak melewati gua singa lebih dahulu, dia tidak akan bisa menjadi orang nomor 2 di Persia. Jikalau Daud tidak melawan Goliat lebih dahulu dan menang, dia tidak akan mungkin jadi raja. Karena setelah itu dia akan dipromosikan jadi raja. Atau orang-orang bangsa Israel mengagumi dia, mencintai dia seperti itu. Artinya memang jikalau kita ingin bertumbuh, ingin menjadi lebih lagi seperti itu, kita memang harus melalui proses itu. Kita lari dari proses mungkin bisa. Namun ketika kita lari dari proses, kita tidak akan berkembang teman-teman sekalian. Jadi yang pertama yang ingin saya garis bawahi, semua manusia mengalami yang namanya proses. Tidak ada pengecualian. Bayangkan teman-teman, raja yang begitu agung loh. Yes, di samping seluruh kekurangannya, memang ada kekurangannya. Tapi kita tahu, kita harus mengakui bahwa Tuhan mengakui Raja Daud ini merupakan hatinya selalu berpaut kepada Tuhan. Dia saja loh mengalami pergumulan masalah hidup. Dia saja loh mengalami tantangan hidup. Teman-teman sekalian, sudah saya katakan di awal bahwa dia bukan tidak bisa melawan Absalom. Dahulu dia melawan bangsa Filistin.
bangsa Amon, dan bangsa-bangsa lain. Dia sikat semua habis-habisan. Namun ketika dia berhadapan dengan anaknya, dia menjadi melankolis. Dia menjadi sensitif. Dia tidak bisa melawan anaknya sendiri. Goliat ditebas dia. Namun ketika dia berhadapan dengan anak kandungnya sendiri, darah dagingnya sendiri, itu merupakan pergumulan yang sangat berat, saudara sekalian, teman-teman sekalian. Itu pergumulan masalah yang dialami oleh raja yang paling agung dan bahkan oleh pribadi yang selalu dicintai oleh Tuhan. Proses yang dialaminya itu tetap dijalani. Jadi adik-adik semua, teman-teman semua, proses kehidupan itu memang harus dialami oleh semua manusia. Jangan mengeluh di atas proses-proses yang ada. Jangan mengeluh, jangan lari dari proses yang ada. Ingatlah, proses itu selalu menjadikan kita lebih baik, teman-teman sekalian. Itu yang pertama. Jikalau kita memiliki hati yang legowo untuk menyadari bahwa semua manusia mengalami proses, maka pada step itu sendiri pun kita sudah berkembang, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kita sudah legowo menerima fakta bahwa semua manusia mengalami proses, kita tidak akan iri, kita tidak akan membandingkan kita dengan orang lain. Karena kita sudah legowo bahwa memang semua manusia mengalami masalah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang ingin saya bagikan adalah bagaimana bertumbuh di dalam proses, menyadari bahwa Tuhan masih ada. Jelas itu di ayat yang ketiga dan keempat. Saya akan bacakan bagi teman-teman semuanya. Tetapi Tuhan, Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Jadi ada perbedaan, ada peralihan dari masalah yang diungkapkan di ayat yang pertama dan ayat kedua. Kan semua masalahnya telah diungkapkan nih. Betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang datang menyerang aku. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Ada kata peralihannya. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Jadi poin yang kedua, biar kita bertumbuh atau bertahan di dalam proses, kita harus menyadari bahwa masih ada Tuhan. Inilah yang diakui Raja Daud sendiri, teman-teman sekalian. Sekarang bangsa Israel mengetahui kekuatan Raja Daud selama ini bukan karena ia kuat secara tenaga. Sekarang bangsa Israel mengetahui kekuatan Raja Daud selama ini bukan karena ia belajar perang dari kecil sampai dia besar. Sekarang bangsa Israel mengetahui karena Raja Daud menyerukan hal ini. Sekarang bangsa Israel mengetahui bahwa ternyata kekuatan Raja Daud selama ini terletak di dalam diri Tuhan, adik-adik semua. Jadi teman-teman semua, sadarilah bahwa di tengah-tengah proses yang ada, masih ada Tuhan. Tuhan masih ada. Inilah kata peralihan yang disampaikan oleh Raja Daud. Mengapa dia bisa melaluinya? Karena masih ada Tuhan di dalam kehidupannya, teman-teman sekalian. Dan ini sesuatu yang sangat baik sekali. Ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita teladani. Raja Daud bukan tidak bisa melawan Absalom dan seterusnya seperti yang saya katakan. Tetapi ia lebih memilih meminta tolong kepada Tuhan. Jadi step pertama ketika Raja Daud mengalami masalah, mungkin dia bisa meminta tolong kepada tentaranya. Mungkin juga dia bisa melawannya sendirian. Atau bisa juga mungkin dia minta tolong kepada bangsa-bangsa lain dan seterusnya. Namun step pertama ketika Daud mengalami pergumulan masalah yang kompleks ini, dia memilih untuk minta tolong pertama kepada Tuhan, teman-teman sekalian. Raja Daud menyadari bahwa Tuhanlah jalan keluar yang terbaik atas masalah yang dihadapi. Apakah Raja Daud bisa menjalani masalah ini tanpa pertolongan Tuhan? Tidak usah dijawab. Apakah Raja Daud bisa menjalani masalah yang dihadapinya ini tanpa Tuhan, tanpa minta tolong kepada Tuhan? Bisa. Saya katakan bisa, sangat bisa. Tetapi saya juga menyadari, saya meyakini bahwa pertolongan yang terbaik itu memang datang kepada Tuhan. Daud bisa melewati masalah itu tanpa Tuhan, bisa. Namun jauh dari lubuk hati Daud, dia menyadari bahwa pertolongan terbaik itu datang dari Tuhan, teman-teman sekalian. Daud meyakini bahwa Allah lah yang menjadi perisai yang melindungi dia. Ini penting. Ini poin yang sangat penting. Selama Daud berperang, selama Daud menjadi raja kurang lebih 40 tahun lamanya, teman-teman sekalian. Dia selalu membawa perisai yang baja seperti itu. Selama dia raja, ia selalu membawa perisai.
Sekarang dia bertobat. Sekarang dia tidak mengatakan bahwa perisai inilah yang melindungi dia. Sekarang dia bertobat. Sekarang dia mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi perisai dia. Selama ini Daud mungkin salah. Ketika dia berkata bahwa selama ini yang menolongnya mungkin perisai yang dibawa-bawanya selama 40 tahun. Katakanlah demikian. Namun sekarang Daud menyadari bahwa pada momen ini dia tidak bisa ditolong oleh perisai yang ada di tangannya setiap. Namun sekarang dia menyadari bahwa Tuhanlah perisai yang melindungi dia, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, akar dari segala keputusasaan adalah karena melupakan Tuhan. Seperti yang saya katakan pertama, sadarilah bahwa semua manusia mengalami proses, tidak berhenti sampai di situ. Dan kedua adalah yakinilah bahwa Tuhan masih ada, teman-teman sekalian. Akar dari segala keputusasaan adalah karena melupakan Tuhan. Berapa banyak orang yang bunuh diri, teman-teman? Apalagi di musim pandemi yang sekarang. Saya memiliki teman-teman juga orang-orang pengusaha di tempat ini ketika saya melayani. Dulu dia seorang pengusaha, namun ia beralih menjadi seorang Gojek. Dia memiliki karyawan dahulunya. Sekarang bangkrut semuanya, kolaps semuanya. Dia sekarang hanya buka toko makanan dan seterusnya. Ada banyak orang yang bunuh diri dan semuanya. Sebenarnya akar dari segala masalah ini bukan karena masalahnya berat, enggak. Tapi karena tidak ada Tuhan di dalam dirinya, teman-teman sekalian. Ini penting. Secara psikologis, bukan karena masalahnya berat maka orang-orang bunuh diri. No. Namun karena tidak ada Tuhan di dalam dirinya. Karena tidak ada Tuhan, maka tidak ada pengharapan. Maka tidak ada penghiburan, maka tidak ada kekuatan. Jadi akar dari segala keputusasaan adalah karena melupakan Tuhan. Akar dari segala bunuh diri karena tidak ada Tuhan di dalam dirinya. Ada banyak juga orang yang mengalami pergumulan yang lebih berat. Namun dia bisa menjalaninya. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam diri kita semua, adik-adik semuanya. Jadi ingat, di tengah-tengah pergumulan masalah kita, ada mungkin proses kita hari ini mengenai ekonomi. Mungkin teman-teman semuanya tidak bisa membayar uang kuliah. It's okay. Ada mungkin keluarga kita tidak respon kepada kita, tidak mengasihi kita, melupakan kita, membeda-bedakan kita dengan orang yang lain, dengan keluarga yang lain, dengan anak yang lain, it's okay. Jikalau kita mungkin sudah berumur, kita mungkin sudah dilupakan oleh anak-anak, oleh keluarga, kita tidak lagi diperhatikan, it's okay. It's okay semua tentang pergumulan, masalah tentang proses itu. Yang lebih penting adalah Tuhan masih ada, teman-teman sekalian. Yes, itu harus diingat. Tuhan masih ada dalam kehidupan kita. Poin yang terakhir, saya singkat saja, poin yang terakhir bagi kita. Yang pertama tadi adalah sadarilah bahwa semua manusia mengalami proses. Yang kedua adalah yakinilah bahwa Tuhan masih ada di tengah-tengah kita, menemani kita selalu. Yang ketiga adalah bersikap tenang di dalam menjalani proses. Ayat yang terakhir mungkin bagi kita, ayat yang kelima, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Nah sekarang terlihat kontrasnya. Di ayat yang pertama dan kedua tadi, dia mengeluh. Betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Tuhan. Nah sekarang di ayat yang kelima, kontras. Dikatakan di situ ayat yang keenam, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Tadi dia mengeluh, tadi dia mengucapkan seluruh pergumulan masalahnya. Namun ketika tiba di ayat-ayat yang kelima dan keenam, itu dia tidak takut lagi. Ada sebuah kontras di sana. Karena apa? Karena di poin yang kedua tadi, bahwa ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang selalu menemani Raja Daud pada saat itu, teman-teman sekalian. Jadi bersikap tenang dalam menghadapi proses. Aku membaringkan diri lalu tidur. Jadi ketika Raja Daud itu dikejar-kejar sampai ke bukit-bukit, sampai ke gunung-gunung oleh para tentara Absalom seperti itu. Dan memang jikalau teman-teman baca di 1 dan 2 Raja-Raja, bahkan hati bangsa Israel memang lebih condong kepada Absalom pada saat itu. Dan bahkan hanya sedikit orang-orang yang datang menemani Raja Daud, yang ikut menemani Raja Daud. Bahkan prajurit-prajurit kepercayaan Raja Daud itu mengikuti Absalom pada saat itu. Jadi memang Raja Daud ini sebenarnya sedang dicampakkan waktu itu. Dicampakkan tanda petik seperti itu. Habis manis sepah dibuang, katakanlah demikian. Dicampakkan. Namun dia
tetap bersikap tenang di dalam proses. Kenapa dia bisa bersikap tenang? Karena ia sudah menyerahkan masalahnya di ayat-ayat yang pertama dan kedua, ketiga dan keempat. Dia sudah mempercayakan seluruh masalahnya itu kepada Tuhan. Dan ketika dia menyerahkan semuanya, maka dia berkata, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Mungkin teman-teman kita mungkin beda interpretasi, tidak mengapa. Itu sesuatu yang sah-sah saja. Namun bagi saya ini sesuatu yang literal. Dia memang membaringkan diri lalu tidur ketika masalah itu terjadi. Dan ketika dia membaringkan diri lalu tidur, dia bangun dengan kekuatan, dengan pertolongan yang daripada Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dia bangun setelah ia membaringkan diri lalu tidur, dan dia bangkit menjalani pergumulan masalah yang dihadapinya. Jadi bersikap tenanglah di dalam proses yang kita alami. Jangan takut di dalam menjalani proses yang ada. Ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, ketidakpercayaan yang berlebihan tidak akan menyelesaikan masalah. Saya tidak setuju jikalau kita tidak bisa takut. Tidak usah takut, nggak usah takut. Saya nggak setuju. Saya juga nggak setuju ketika orang-orang bilang nggak usah bimbang. Saya nggak setuju. Kita memang bisa takut, bisa bimbang, khawatir pun itu bisa. Ketidakpercayaan pun itu bisa. Itu sesuatu yang tidak bisa kita bohongi teman-teman sekarang. Secara psikologis, manusia memang harus mengalami ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran. Namun yang saya maksud adalah jangan takut berlebihan, jangan bimbang berlebihan, jangan khawatir berlebihan. Karena ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, ketidakpercayaan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ketidakpercayaan yang berlebihan itu tidak akan pernah membawa masalah lebih selesai teman-teman sekalian. Jadi jangan takut di dalam menjalani proses yang ada. Percayakanlah proses-proses yang ada di dalam diri Tuhan. Tuhan akan menyertai kita teman-teman sekalian. Saya pengen cerita orang tua saya. Ketika saya di desa, ini mungkin jobs terakhir. Orang tua saya di desa waktu itu. Mama saya itu masak di kompor seperti itu, di LPG seperti itu. Dia masak dengan santai, masak Indomie mungkin saya lupa. Nah, nggak tahu mengapa gas itu bocor seperti itu, sehingga tiba-tiba apinya itu meluas. Nah, tahulah ya kan, mama orang Batak gimana, tahulah ya kan. Wow, udah pecah rumahku, udah gimana, udah terbakar rumahku, katanya kan. Semraut lah sampai tetangga sebelah itu datang gitu kan. Ya mama orang Batak begitu soalnya. Nah setelah itu papa saya santai saya. Papa saya datang santai saya. Terus dicabutnya adaptor yang ada di tempatnya itu dari LPG dicabutnya, santai saja dicabut. Selesai masalahnya. Terus mama saya lihat, loh udah selesai tah gitu kan. Jadi maksud saya seperti ini. Ketakutan yang berlebihan, kebimbangan, kecemasan yang berlebihan itu tidak akan menyelesaikan masalah teman-teman sekalian. Malah ketenangan itu yang akan bisa membuat kita berpikir apa keputusan yang harus kita lakukan, apa jalan terbaik yang harus kita putuskan. Ketenangan itu yang menentukan teman-teman sekalian. Makanya ada seorang pendeta berkata, jikalau marah jangan mengambil keputusan. Ini sudah saya alami teman-teman sekalian. Kita belajar bareng-bareng. Ketika marah, jangan sampai mengambil keputusan. Dan jikalau engkau berbahagia, jangan gampang-gampang berjanji. Omong kosong itu semua. Jikalau marah, jangan ambil keputusan. Karena secara psikologis 90% keputusan yang diambil ketika kita marah, kita akan menyesalinya. Enggak jauh setelah itu kita akan menyesali keputusan yang kita ambil ketika kita marah. Dan yang kedua, jangan engkau gampang-gampang berjanji ketika kita ada di dalam kebahagiaan seperti itu. Jadi yang ingin saya garis bawahi kepada teman-teman semuanya, tetap tenanglah di dalam proses yang dihadapi. Mungkin engkau kekurangan materi hari ini, kurang kasih sayang hari ini, tidak bisa bertatap muka dengan teman-teman sekalian, tidak bisa pulang ke rumah, tidak bisa pulang ke tempat tinggal, dan seterusnya. Kita mengalami proses-proses yang berbeda, tapi ingat semua proses dialami oleh semua manusia, dan yakinilah bahwa Tuhan masih ada di tengah-tengah proses itu. Dan yang ketiga adalah bersikap tenanglah di dalam menjalani proses. Jangan juga marah ketika kita menjalani proses yang ada. Jika ada seorang yang menyakiti hati kita, berilah dia pengampunan. Sama seperti Daud memberi pengampunan kepada Absalom, demikian kita jikalau mungkin ada
orang-orang di kampus kita, teman-teman di kampus kita yang membuat kita marah, yang menyakiti hati kita, jalan terbaik adalah dengan memberi pengampunan kepadanya. Poin terakhir, proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil akhir hanyalah syariat. Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya. Kalaupun harus menjumpai kematian, itu artinya mati syahid di jalan Tuhan. Itu kata Pangeran Diponegoro. Demikian renungan kita hari ini, kiranya bisa memberkati kita semua belajar. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu kita nyanyikan satu pujian. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Delta biasa, delta. Gitaran aja nggak mengapa. Delta, D. Saya mohon dengan hormat Bapak Stefanus Parinusa untuk bawakan kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur kepada Tuhan setelah persekutuan kami dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Daud. Tuhan memberkati kami dengan nasihat, dengan prinsip hidup, sebagaimana sudah dicontohkan oleh hamba-Mu Raja Daud.
Tuhan memberkati kami dengan kekuatan, Tuhan memberkati kami dengan ketekunan, Tuhan memberkati kami dengan hikmat, sehingga kami dapat menjalani proses hidup yang harus kami lalui dalam pertolongan Tuhan. Berkati kami semua sepanjang hari ini, dan tuntun kami dengan roh-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan sudah menolong kami dan terus akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kak Daud. Salam, selamat pagi buat kita semua. Puji nama Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Daud yang sudah siap untuk melayani kita pada pagi hari ini, siap untuk mencarikan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, kita bisa mengerti, memahami, dan menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami juga berterima kasih kepada para pimpinan yang sudah berkenan hadir, dan juga para dosen, staf, bahkan kakak alumni yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, serta teman-teman sekalian, mahasiswa-mahasiswi, Tuhan memberkati kita semua. Untuk itu kita akan memberikan persembahan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Dan kembali kami minta untuk Kak Daud membawa kita dalam doa berkat. Dipersilakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, biarlah dari mulai pujian sampai kami menyelesaikan ibadah ini, kiranya semua boleh berkenan di hati Tuhan, dan kiranya Tuhan tolong kami semua untuk kami bisa melakukan firman-Mu ya Tuhan, supaya firman itu tidak hanya lewat di kepala kami sendiri saja, namun kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati teman-teman hamba, dosen-dosen hamba yang ada di tempat ini maupun di tempat mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan berkati mereka di dalam kesehatan, di dalam kekuatan, di dalam studi, di dalam keluarga, di dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami semua di dalam damai sejahtera, di dalam pertolongan, di dalam kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Adik-adik hamba juga yang studi di kampus sekarang ini, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan keseriusan kepada mereka, untuk mereka tetap sungguh-sungguh di dalam belajar, di dalam menggali berita firman-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka Tuhan pakai suatu saat menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang luar biasa, menyelamatkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Akhir ini kami akan selesaikan semuanya. Hari-hari ini akan kami selesaikan, akan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Shalom. Terima kasih, Shalom. Terima